Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Griselda dengan NIM C1B019160 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan membahas menghitung pajak penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan selama setahun. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam 1 tahun. Sebelum menghitung pajak, perlu diketahui terlebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari pekerjaannya selama setahun. Besaran penghasilan bukan hanya gaji atau honor saja, namun termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Semua penghasilan seorang pegawai dalam setahun disebut penghasilan kotor. Untuk menghitung pajak penghasilan perlu ditemukan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selengkapnya lihat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, cara menghitung tidak kena pajak atau PTKP setelah menghitung penghasilan bersih, maka perlu diketahui PTKP orang tersebut. PTKP digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP telah ditentukan dalam peraturan Dirjen Pajak. Jumlah PTKP seseorang dengan yang lain berbeda. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rp54 juta untuk pribadi wajib pajak. Yang kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Yang ketiga, Rp4.500.000 tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan. Setiap kepala keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Selanjutnya, cara menghitung penghasilan kena pajak atau PKP setelah mengetahui PTKP, maka sekarang perlu untuk mengetahui PKP. PKP adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan pajak penghasilan. PKP diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Skema penghitungan pajak penghasilan setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase pajak penghasilan yang diterapkan. Berikut tetapannya. Yang pertama, PKP kurang dari Rp50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, PKP antara Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif pajak 50%. Yang kelima, kalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan presentasi di atas. Hasilkan perkalian tersebut adalah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Selanjutnya, contoh soal pembayaran pajak penghasilan berikut. Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai Rp100 juta. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai Rp2 juta setiap bulan. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Joko? Jawabannya, yang pertama, hitung penghasilan bersih atau penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. Rp100 juta dikurang Rp2 juta sama dengan Rp98 juta. Yang kedua, hitung PTKP-nya. PTKP sama dengan pribadi ditambah istri tambah anak, Rp54 juta ditambah Rp4.500.000 ditambah Rp4.500.000 sama dengan Rp63 juta. Yang ketiga, hitung PKP. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP. Rp98 juta dikurang Rp63 juta sama dengan Rp35 juta. Yang keempat, hitung pajak penghasilan. PKP dikali persentase pajak penghasilan. Karena PKP Joko kurang dari Rp50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Rp35 juta dikali 5% sama dengan Rp1.750.000. Yang kelima, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan Joko selama setahun adalah sebesar Rp1.750.000. Selanjutnya, norma perhitungan. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran pajak penghasilan terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Norma penghitungan pajak penghasilan terdiri atas: yang pertama, norma penghitungan umum, yaitu yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari Rp4.800.000. Rp4.800.000.000.
Yang kedua, norma penghitungan khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Contoh soalnya yaitu Pak Tony adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya pada tahun pajak 2019. Dirinya mendapatkan penghasilan bruto 500 juta rupiah, lalu berapa penghasilan netonya? Jika norma perhitungan penghasilan neto Pak Tony 50%, maka dapat dihitung penghasilan netonya sama dengan 500 juta rupiah dikali 50%, terus penghasilan neto sama dengan 250 juta rupiah. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.